Halo, bertemu lagi bersama gue Vita Ariana di podcast Tengah Malam. Untuk kalian yang dengerin podcast gue, sebenarnya gue ucapin makasih banget yang udah dengerin. Gue harap kalian dengerin di episode ini sampai habis. Oke. By the way, gimana nih keadaan hari ini? Baik-baik aja kan? Gue harap sih kalian baik-baik aja ya. Di episode kali ini gue mau bahas masalah gak asing banget di telinga kalian dan ini familiar banget. Gue mau bahas masalah insecure. Kenapa sih kita insecure? Ya itu sebenarnya manusiawi kok, wajar lah, kita manusia, kita punya perasaan, kita punya sisi gak aman sama diri kita sendiri. Tapi pernah ngerasa gak sih cuma gara-gara lo insecure tuh lo malah nyalain diri sendiri gitu? Ngerasa banget lo itu emang makhluk kayak aduh anjir, gue kok kayak gini ya, gue kayak gak berguna banget di hidup, gue kayak bla 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 gitu. Padahal secara nggak sadar lo itu bully diri lo sendiri gitu lo. Kalau ditanya lo pernah nggak sih fit insecure? Ya gue pernah insecure dan itu sering. Ya menurut gue itu wajar banget karena manusia punya perasaan kan. Tapi sebagaimana gue mengontrol diri gue sendiri, masalah insecure gimana sih gue bisa self love sama diri gue sendiri. Jadi gue nggak terus-terusan nyalahin kekurangan gue gitu, karena menurut gue manusia itu punya kelebihan sama kekurangan masing-masing dan Tuhan itu ngasih kita tuh balance gitu loh. Gak mungkin lah Tuhan ngasih kita lo gue ngasih lo kekurangan semua dan gue ngasih si B kelebihan semua. Nggak kayak gitu boy. Tuhan itu ngasih kita tuh sesuai porsi masing-masing dan itu menurut gue balance banget sih. Tapi dari kalian ataupun dari gue sendiri tuh kurang menyadari hal itu gitu. Karena apa? Karena kita tuh terlalu lihat yang lebih. Jadi kalau misalnya ada yang lebih cantik, ada yang lebih body goals, ada yang bisa, ada yang kaya, ada yang pinter, ada yang lebih, intinya yang lebih kita tuh malah nggak ngambil pelajaran dari itu, tapi malah minder gitu. Jadinya yang kita insecure gitu loh. Tapi setelah gue mikir-mikir lagi nih ya, sampai kapan sih kita nyalain diri kita sendiri gitu? Sampai kapan kita gak mau maju cuma gara-gara insecure? Coba deh, lo semua dan gue juga sih, masalah insecure tuh biar bisa jadi self love tuh gimana sih? Ya kita perlahan-lahan kayak menerima kekurangan kita gitu. Yang lo punya kelebihannya apa lo tunjukin. Kalau lo punya kekurangan ya udah lo belajar dari kekurangan itu. Ini nih banyak banget kasus insecure di kaum cewek sih. Ini biasanya sih yang gue temuin kebanyakan ya ini tuh di kaum cewek daripada kaum cowok sih. Karena apa? Karena cewek tuh mikirnya kayak cowok tuh pinginnya apa ya, kalau gue nggak putih glowing, intinya cantik alami tuh nggak disukain apa namanya para cowok gitu. Karena cowok tuh milihnya yang kayak gitu. Padahal dibalik lo cantik, lo putih alami dan bla 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 itu tuh ada skincare yang mahal-mahal woi anjir. Ya ini nggak semua cowok milih kayak gitu ya. Menurut gue pemikiran cewek tuh kebanyakan kayak gitu. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Ya mungkin ini perasaan gue aja sih, atau emang bener nih dari para cowok. Karena apa? Pemikiran para cewek itu kayak mikirnya cowok zaman sekarang tuh milihnya yang cantik, putih, bersih, rambutnya bagus, alisnya bagus, bulu matanya bagus, bibirnya bagus, intinya body goals banget. Enggak ding, gue percaya banget setiap cowok nggak kayak gitu. Menurut gue cowok atau cewek itu semuanya cantik sama ganteng kok. Nggak ada cewek ganteng dan nggak ada cowok ganteng. Kalau misalnya ada pun yang ngomongin cewek ganteng, cowok ganteng, fix dia bukan manusia. Nggak ding, bercanda. Jadi menurut gue cewek atau cowok cantik sama ganteng tuh relatif banget sih. Mereka punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing. Jadi balance gitu loh yang gue udah omongin di depan tadi. Jadi Tuhan tuh ngasih kita tuh kekurangan sama kelebihan kita masing-masing gitu. Karena menurut gue cantik atau ganteng itu gak melulu tentang
tentang fisik, nggak melulu tentang rich atau kekayaan lo gitu. Dan menurut gue yang lebih parahnya adalah ketika kita mau ngerasa udah self love sama diri kita sendiri, udah kayak apa ya, oke, gue kayaknya udah makin free aja deh, gue makin bisa nerima kekurangan gue. Tapi masih ada aja kaum orang-orang yang moodnya tuh nggak disekolahin gitu. Sebenarnya kasihan aja sih sama orang-orang yang judge kita dari fisik gitu, seakan-akan mereka tuh makhluk Tuhan paling sempurna banget. Padahal menurut gue secara nggak langsung mereka malah ngerendahin diri mereka sendiri gitu di hadapan orang lain. Sebagai contoh aja deh, ketika ada orang yang kayak udah ada di posisi self love banget nih, terus kayak ada omongan, lo kok sekarang kok agak gendutan sih, atau enggak, kok lo sekarang jerawatnya banyak banget, padahal dulu lo putih banget kok sekarang jerawatan banget. Intinya yang ngejelek-ngejelekin tentang fisik gitu loh. Kayak ya menurut gue tuh kalau ngerendahin fisik tuh fix nggak lucu banget gitu ya, walaupun sebenarnya tahu itu tuh bercanda, tapi secara nggak langsung mereka tuh kayak malah body shaming gitu loh, kayak ngerendahin secara fisik. Hanya karena bullying fisik, kadang orang tuh suka ngedown secara tiba-tiba dan lo malah ngerasa aduh gue insecure lagi, padahal lo udah di titik dimana lo self love banget. Masih ada orang yang mulutnya nggak disekolahin gitu. Ya orang-orang kayak gitu tuh kayak ngurusin banget gitu hidup orang. Emang kenapa sih kalau misalnya jerawatan, terus nggak putih, terus gendut, terus rambutnya nggak bagus, nggak badai, terus kenapa gitu? Apa yang salah sama diri kita gitu? Dan apa yang salah sama pikiran yang yang ngebully lo gitu loh? Kayaknya emang mereka-mereka yang buat kita ngedown dengan bullying fisik tuh sebenarnya emang yang pertama kurang disekolahin banget tuh mulut. Yang kedua emang kayaknya tuh orang makhluk paling sempurna banget sih. Gue pernah punya pengalaman, singkat cerita aja ya. Jadi gue habis lulus SMA tuh kan gue sakit cacar gitu. Terus muka gue tuh rusak, ya nggak rusak ding, muka gue tuh kayak ada bekasnya gitu loh. Terus tuh ada teman gue nggak mau sebutin namanya, dan ada teman gue yang kayak bilang gini, muka lo kok sekarang jelek banget sih. Dan gue ketika itu kayak langsung ngedrop banget, gue kayak langsung gila. Lo ngerasa gak sih kayak lo dijelek-jelekin tapi lo langsung, dan itu nadanya kayak beneran banget gitu, padahal menurut dia itu bercanda, tapi menurut gue tuh langsung masuk di hati banget gitu. Oke, gue percaya setiap orang itu punya kelebihan masing-masing sama kekurangan masing-masing, tapi kalau misalnya ngerendahin fisik itu fix nggak selucu lo bercanda kayak biasa gitu. Ya menurut gue lo boleh bercanda, terserah lo mau ngomong lo anjing banget sih Fit, lo bangsat, lo apalah gitu, dan itu terserah lo mau ngomongin apapun gitu. Tapi kalau misalnya lo nggak bercandain fisik itu bener-bener nggak lucu aja gitu loh. Bercanda boleh receh, tapi attitude harus dolar dong. Masa iya sih lo bercanda udah receh, attitude masih receh? Kasian banget boy gitu. Buat kalian-kalian yang misalnya masih di titik ini atau insecure, gue minta tolong sama kalian, tolong kurangin lah masalah insecure di diri lo sendiri gitu. Gue percaya ini tuh sulit banget, tapi gue percaya sama lo tuh bisa ngelewatin ini. Dan yang lo perlu tahu, lo tuh gak sendirian. Di luar sana tuh masih banyak banget orang yang merasa terjebak di situasi kayak gini sih. Dan gue juga lagi belajar bagaimana gue bisa self love sama diri gue sendiri, bisa nerima diri gue sendiri. Karena ya udah, lo percaya aja sama Tuhan. Setiap manusia tuh pasti punya kelebihan sama kekurangan masing-masing, dan itu menurut gue balance banget. So buat kalian yang ada di fase ini, semangat ya. Jangan cuma gara-gara lo insecure sama diri lo sendiri, lo gak berani maju ke depan, gak berani siapa diri lo sebenarnya. Dan lo itu berhak banget bahagia gitu. Gue tekanin di sini lagi,
lo berhak bahagia. Apapun kelemahannya lo punya, tetap semangat. Karena hidup itu gak melulu soal insecure. Hidup itu gak melulu tentang kelemahan. Tunjukin lo itu bisa nutupin kelemahan lo dengan kelebihan yang lo punya. Dan gue yakin banget lo semua itu pasti bisa gitu. Ya, gak harus cepat. Yang penting pelan-pelan dan lo bisa. Oke? Semangat buat kalian yang ada di titik ini. Mari kita belajar self-love bersama-sama. Gue Vita Ardiana dari podcast Tengah Malam. Thank you banget yang udah dengerin. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. See you and bye.